Jadwal Expressway Highpass versus Red Spark di ronde 3 Liga Voli Putri Korea 2024-2025 akan berlangsung Sabtu, 7 Desember 2024, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan di Gimcheon Gymnasium, Gimcheon, Korea Selatan, markas Highpass. Red Spark berhasil menumbangkan Expressway Highpass pada ronde 2 Liga Voli Korea 2024-2025, yang berlangsung 4 Desember 2024 lalu. Di laga tersebut Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang 3 set langsung, sekaligus melanjutkan tren positif usai menang atas IBK Altos. Dengan torehan kemenangan beruntun pada 2 laga terakhir di ronde 2, Red Spark saat ini sudah mengantongi 18 poin dan menempati peringkat 4 klasemen Korea V-League 2024-2025. Daejeon Red Spark makin mendekati IBK Altos, bahkan berpeluang memangkas selisih menjadi 1 poin jika pekan ini menang atas Highpass 3 set langsung. Di sisi lain, Expressway Highpass menelan 4 kekalahan beruntun. Hal ini membuat peluang mereka lolos ke babak playoff kian sulit. Kendati musim reguler masih menyisakan 4 putaran, tapi Kang Sofi dan kawan-kawan diprediksi sulit menembus 3 besar. Saat ini mereka tertinggal 14 poin dari IBK Altos di posisi 3. Expressway Highpass dalam tren buruk pada 2 ronde awal Liga Voli Korea 2024-2025. Dari 12 laga yang sudah dilakoni, mereka baru membukukan 2 kemenangan. Semua kemenangan diraih atas tim juru kunci GS Chalters, ketika putaran 1 dan 2. Padahal musim ini Highpass sudah mendatangkan sejumlah pemain dengan harga mahal, termasuk Kang Sofi. Tetapi performa outside hitter timnas Korsel tersebut dinilai kurang mengesankan. Kang Sofi hanya membukukan 29% serangan sukses per laga, serta hanya 1 kali berhasil meraih 25 poin dalam 1 pertandingan. Bahkan ketika kalah dari Red Spark, pemain 27 tahun itu hanya mencetak 8 poin. Sementara itu, ex-kapten Red Sparks yang saat ini membela IBK Altos, Lee So-young, akhirnya merasakan betapa kuatnya mantan rekan satu timnya Megawati Hangestri. Momen itu terjadi saat Lee So-young kembali berjumpa dengan mantan rekan-rekan di Red Sparks pada lanjutan V-League Sabtu, 30 November 2024. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Lee So-young justru gagal membawa IBK Altos mengalahkan Red Sparks. Secara mengejutkan, IBK Altos yang sedang dalam tren positif harus bertekuk lutut dari Red Sparks 3 set langsung. Sebelum berjumpa Red Sparks, IBK Altos datang dengan rekor 6 kali kemenangan beruntun. IBK Altos berhasil menang atas GS Chalters 3-2, I-Peppers 3-0, GS Chalters 3-1, I-Peppers 3-0, Hyundai Hillstatte 3-2, dan Highpass 3-0. Sayang rekor mentereng tersebut terhenti di tangan Red Sparks yang berhasil menang 3-0, 25, 17, 25, 13 dan 25, 14. Di laga tersebut Megawati Hangestri berhasil menjadi pendulang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan torehan 23 poin. Tak hanya Mega, Vanja Bupilik pun tak mau kalah dengan menggukir 22 poin untuk Red Sparks di laga tersebut. Namun di balik catatan mentereng Mega dan Red Sparks, ada salah satu momen yang berhasil mencuri perhatian. Momen itu saat ex-kapten Red Sparks, Lee So-young terlihat gagal membendung spike keras dari Megawati Hangestri. Lee So-young yang musim lalu menjadi pemain penting Red Sparks dan bekerja sama dengan Megawati Hangestri, kali ini akhirnya dia merasakan kuatnya Megatron. Mencoba untuk membantu pertahanan, Lee So-young harus gigit jari saat dirinya gagal menahan spike keras Mega. Meski berdiri pada posisi tepat, kerasnya spike Megatron membuat bola antisipasi Lee So-young justru melenceng jauh ke pinggir lapangan dan tidak bisa dijangkau pemain lain. Hal itu pun membuat Lee So-young tidak bisa berkata-kata dan hanya terkagum pada kemampuan dari Megawati Hangestri. Kemenangan atas IBK Altos sendiri membuat Red Sparks bertengger di peringkat keempat klasemen sementara V-League dengan torehan 15 poin. Jangkwanjang Red Sparks, tim voli putri yang dilatih oleh Ko Hae-jin, kembali menunjukkan performa gemilang di Liga Voli Korea 2024. Pada pertandingan melawan Korea Expressway Corporation Highpass, mereka berhasil meraih kemenangan telak 3-0.
Kemenangan ini tentu tidak terlepas dari kontribusi pemain utama mereka Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang tampil impresif dan menghadirkan total 41 poin. Namun, kontribusi dari pemain asing Red Sparks seperti Megawati Hangestri sudah lumrah terjadi pada pertandingan sebelumnya. Tetapi pada laga kontra Haipas kemarin, sorotan utama justru tertuju pada keputusan strategis pelatih Ko Hye-jin yang memberikan kesempatan bermain kepada Lee Ji-soo, pemain muda yang jarang tampil di laga-laga sebelumnya. Jangkauan Red Sparks dikenal memiliki dua middle blocker andalan tim nasional, Park Eun-jin dan Jung Ho-yang. Kehadiran mereka membuat persaingan di posisi tersebut sangat ketat, menyulitkan pemain muda seperti Lee Ji-soo untuk mendapatkan menit bermain. Namun, dalam pertandingan melawan Haipas pada Rabu, 4 Desember 2024, situasi berbeda terjadi. Lee Ji-soo akhirnya mendapat kesempatan tampil di set kedua, menggantikan Park Eun-jin saat tim unggul jauh 21-11. Ia langsung memanfaatkan momen tersebut dengan mencetak poin dari blok efektif terhadap serangan lawan. Sementara itu, pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, merasa cukup puas dengan performa pemain cadangan yang diberikan kesempatan untuk bermain. Pelatih dituntut pintar-pintar menjaga kondisi fisik para pemainnya di tengah padatnya jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan bahkan hanya memiliki waktu istirahat 2-3 hari saja untuk kembali melakoni pertandingan berikutnya. Ko Hye-jin memberikan kesempatan menit bermain terhadap para pemain cadangan saat Red Sparks menghadapi Gimcheon Korea Expressway Haipas, Rabu, 4 Desember 2024. Para pemain inti Red Sparks selalu dirotasi setiap akhir set, seperti Megawati, Hyo Sung-ju, Yeum Hye-seon, hingga Nohran. Mereka digantikan oleh Guak Seon-ok, Choi Hyo-seo, Kim Chen-na, hingga Lee Seon-woo. Termasuk middle blocker Red Sparks, Jung Ho-yang yang sudah mengalami sedikit masalah pada bagian lututnya sebelum pertandingan. Dia memiliki beberapa hari istirahat bulan ini, jadi saya pikir dia akan menjadi lebih baik dengan istirahat dan latihan, dan saya bersyukur bahwa dia telah bermain dengan baik, kata Ko Hye-jin mengenai Jung Ho-yang. Benar saja, Jung Ho-yang beberapa kali tampak sedikit kurang nyaman dengan kakinya hingga cukup sering dirotasi. Posisinya digantikan oleh middle blocker Red Sparks berusia 21 tahun, Lee Ji-soo setelah Park Eun-jin juga tampak dalam kondisi yang kurang bugar. Lee Ji-soo memainkan peran sebagai middle blocker utama ketika diturunkan pada akhir-akhir set kedua. Baru dimainkan, Lee Ji-soo langsung memberikan kontribusinya usai menghasilkan block point. Pada set ketiga, pemain bernomor punggung 18 itu kembali mencetak satu angka melalui serangan quick. Ko Hye-jin terkesan dengan penampilan Lee Ji-soo dan tak bisa untuk tidak memujinya. Saya benar-benar harus memuji Lee Ji-soo, ujar pelatih Ko Hye-jin. Lee mempersiapkan diri lebih keras dari siapapun di luar musim. Ia bermain sebagai starter di turnamen pramusim luar negeri yang diikutinya selama off-season, dan kemampuannya meningkat pesat. Di antara pemain muda Red Sparks, nama Shin Eun-ji kini mulai mencuri perhatian. Pemain yang baru memasuki tahun keduanya di V-League ini mendapatkan banyak pujian, bahkan dari seniornya di Red Sparks, Yeom Hye-seon, sang starting setter. Dia gila, ujar Yeom sambil tersenyum bangga. Tapi itu karena dedikasi dan kerja kerasnya. Saya bangga padanya, ujarnya. Shin Eun-ji, yang sebelumnya dipilih Korea Expressway Haipas pada Rookie Draft tahun lalu, diboyong Red Sparks di awal musim ini. Meski belum menjadi pemain utama, rekan setim Megawati Hangestri tersebut telah menjelma menjadi hidden card andalan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Ia sering diturunkan sebagai one-point server, khususnya pada momen-momen krusial. Performanya terlihat jelas dalam pertandingan melawan IBK Altos pada Sabtu lalu, ketika ia sukses mencatatkan 2 ace serve. Performa Shin Eun-ji menjadi salah satu kunci kemenangan Red Sparks dalam menghentikan tren kemenangan IBK Altos. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin bahkan memberikan pujian tinggi, menyebutnya sebagai one-point server terbaik di Korea. Kesuksesan ini tidak datang begitu saja.